firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami nggak bisa tanpa Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Boleh tepuk tangannya di-extend buat para worship leaders, musicians, choir. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Gem dan Ibu Gem dan para leaders dari Bethany Nginden yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berbicara firman Tuhan ya kepada saudara-saudara. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Alkitab bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, satu hari di akhir tahun 80-an, ada brand sepatu, mungkin saudara pernah lihat, lambangnya itu macan lagi lompat. Di akhir tahun 80-an mereka hampir bangkrut. Karena ada dua brand besar yang lain, mereka sangat-sangat penjualannya luar biasa. Karena banyak cabang olahraga yang di-endorse sama dua brand yang lain ini. Nah, yang si macan lompat ini hampir bangkrut. Udah hampir hilang di semua benua. Nah, waktu ownernya melihat hal ini semua sedang terjadi, sang owner mulai ngomong gini, cuman ada satu kesempatan yang bisa menyelamatkan perusahaan kami, yaitu benua Afrika. Dikirim satu orang ke benua Afrika. Berapa minggu di Afrika, dia telepon kantor pusat, dia bilang gini, Pak, pulangin saya karena nggak ada gunanya saya ada di sini. Nggak ada gunanya. Penduduk di sini mostly nggak pakai sepatu. Ngapain kita kenalin sepatu? Gak ada yang pakai sepatu. Kita akan makin merugi kalau kita masuk di benua ini. Dipulangin sama ownernya. Ownernya tidak menyerah begitu aja, dikirim orang kedua ke Afrika. Beberapa minggu dia telepon kantor pusat, dia ngomong gini, Pak, ini benua potensial banget. Mari kita buka pabrik sepatu di sini. Kenalin sepatu sama orang-orang di sini, bikin pelatihan apa gunanya memakai sepatu, karena orang-orang di benua ini tidak ada yang pakai sepatu. Dan saudara mesti tahu, singkat cerita, akhirnya brand sepatu ini tidak jadi bangkrut. Mereka justru jadi besar di benua Afrika, dan kalau saudara senang sepak bola, awal 90-an, banyak banget kesebelasan dari Afrika yang di-endorse oleh brand ini. Nah, ternyata dua orang yang dikirim oleh kantor pusat, mereka ngelihat benua yang sama, mereka ngelihat orang yang gak pakai sepatu yang sama, mereka ngelihat Afrika yang sama. Tapi ternyata dua orang yang dikirim sama kantor pusat, mereka punya cara pandang yang berbeda. Dan ternyata Alkitab sudah memberikan cara pandang, bahasa kerennya perspektif, angle dalam kita melihat apapun. Karena seringkali panca indera yang namanya penglihatan, ini yang seringkali mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi langkah kita, dan seterusnya. Di Alkitab juga ada cerita yang sama. Ada 12 pengintai dikirim sama Musa ke bangsa yang namanya Kanaan. Waktu 12-12-nya pulang, 10 sama 2. Mereka ngelihat Kanaan yang sama, mereka ngelihat orang enak yang sama, mereka ngelihat susu madu yang sama,
tapi 10 sama 2 perspektifnya beda. Yang 10 ngomong sama Musa, Musa kita kayak belalang, mati kita kalau masuk di sana. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang, berhasil meyakinkan Musa dengan mengatakan kami sanggup menaklukkan negeri itu. Karena kami berjalan dengan Allah kami yang luar biasa. Nah sampai hari ini ternyata banyak orang kita ngelihat yang sama, kita ngelihat isu yang sama, tapi seringkali perspektif kita yang berbeda. Yang akhirnya mungkin kita salah langkah, kita salah mengambil keputusan, dan seterusnya. Nah ternyata Alkitab sudah memberikan tawaran buat saudara dan saya. Untuk kita melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yuk saya mau bacain ulang buat saudara-saudara. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi semua yang kelihatan itu sifatnya temporary saudara. Sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya eternal. Kekal adanya. Kalau gitu, saya mau bertanya sama Bethany Nginden. Rekening bank saudara sifatnya? Jangan diliatin terus. Betul apa betul? Dia cuman sementara. Dia bisa kosong sesaat, dia bisa terisi tiba-tiba. Jangan diliatin terus. Penyakit saudara sifatnya? Masalah saudara sifatnya, semua yang kelihatan depan mata saudara dan saya, sifatnya cuma temporary, sementara. Tapi ada hal di depan, ada kekekalan yang Tuhan siapkan di ujung jalan, ada kemenangan, ada pemulihan di ujung jalan nanti. Makanya fokusnya jangan cuma yang sementara, yang cuma kelihatan depan mata kita. Mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan, saya tiap hari cuman ngeliat yang kelihatan. Gimana caranya perspektif saya dirubah? Gimana caranya angle saya dirubah? Saya mau ajak saudara kita lihat bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal kita bisa dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara nggak lupa kan? Yesus datang ke dunia supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang biasain sebagai orang Kristen untuk mulai melihat yang kekal. Biasain begini nih, apa yang saya putuskan hari ini, gemanya nanti gimana? Nanti setahun depan itu gimana? Semua keputusan yang saya ambil nanti efeknya itu gimana? Biasakan berpikir seperti itu. Karena Yohanes mencatat, hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita mengenal satu-satunya Yesus Kristus. Nah saudara mesti tahu bahwa kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena saya banyak banget ketemu orang-orang Kristen, mereka bilang gini, Pak, saya mau kenal Tuhan, bagus. Oleh sebab itu Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Loh? Bukan gitu cara mikirnya. Masuk sekolah Alkitab bagus. Tapi apakah orang yang sekolah akuntan gak bisa kenal Tuhan? Orang yang ambil hukum gak bisa kenal Tuhan? Gak gitu cara mikirnya. Masuk sekolah Alkitab silahkan. Lalu ada orang Kristen yang ngomong lagi, Pak, kalau mau kenal Tuhan Pak, S di belakang nama kita mesti banyak Pak. S1, S2, S3. Saya mau beritahu Bethany Nginden, kebanyakan S bisa dingin. Gak fleksibel, kaku, gak bisa lihat kelemahan orang,
gak bisa lihat kekurangan orang. Tapi mau ambil S1, S2, S3 teologi ya silahkan. Tapi bukan begitu cara mengenal Tuhan, bukan begitu. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli yang namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Yesus, itu adalah hidup yang kekal. Jadi cuman bukan kenal gitu aja. Bukan mengenal secara intelek, bukan. Yang gelarnya paling banyak dalam teologi, wah dia pasti jawara dalam mengenal Tuhan. Bukan gitu cara mikirnya. Intim gak kita sama Tuhan? Saya percaya sampai hari ini, setiap ada keintiman, selalu ada buah yang lahir dari kehidupan kita. Saya percaya waktu kita ada keintiman dengan Tuhan Yesus, buah roh akan keluar dari karakter kita. Bukan karena kita tahu banyak, bukan. Intim. Orang Kristen, kalau mulai nggak intim sama Tuhan, yang terjadi biasanya gini, nggak berbuat dosa karena tidak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau pernah ngalamin? Sebelahnya ada ketua FA terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada istrinya terus, sebelahnya ada suaminya terus. Makanya nggak bisa bikin dosa. Gak ada kesempatan. Padahal hatinya tuh udah kotor. Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya saudara, jangan suka ributin penampilan. Saya udah ngelihat banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ngelihat sebaliknya juga banyak orang rambutnya gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Intim sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya begini, kita bisa intim sama orang kalau orang itu jadi orang nomor satu dalam hidup kita. Betul. Makanya Yesus dengan gereja dia menggambarkan dengan mempelai. Gereja itu mempelainya Kristus. Saudara baca semua, penyembahan, proskuneo, bahasa aslinya. Yang artinya mencium, to kiss. Jadi kita selalu begini, digambarkan kita dengan Tuhan harus ada keintiman. Nah makanya Yesus mesti menjadi satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia nomor satu, kita bisa intim. Kita akan dengar orang yang jadi nomor satu buat kita. Betul apa betul? Saudara sadar nggak hari-hari ini, karena pengaruh sosial media, kita selalu mau mendengar orang yang followernya banyak. Betul? Orang yang followernya banyak seringkali tanpa kita sadari jadi nomor satu di kepala kita. Kita selalu mau dengerin dia tiap hari. Ingat loh, Hitler followernya 1 juta. Yesus followernya cuma 12. Di unfollow lagi sama 1 orang. Bunuh diri. Petrus hampir, udah di mute sebentar sama Petrus. Tapi dia berhasil kembali. Nah, follower itu bukan standar, bukan ukuran. Bukan. Tapi di tatanan masyarakat hari ini, semua yang followernya banyak, mau didengar sama orang, termasuk kita orang Kristen mau dengar mereka. Be careful. Karena sekarang banyak influencer yang menyatakan kebenaran versinya mereka. Banyak banget. Saudara mesti tahu, awal tahun 60-an, di negara yang namanya Amerika Serikat, pelajaran agama dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin. Jadi Alkitab kebanyakan dikeluarin dari sekolah-sekolah di Amerika. Ditaruhnya Alkitab sekarang di penjara.
Jadi Alkitab, firman Tuhan adalah buku penyesalan. Bukan buku panduan. Dan ini kebawa ke orang-orang sampai zaman sekarang. Kita seringkali nggak jadikan Yesus nomor satu, cuman ban serep. Dicari kalau kita lagi ada masalah. Kalau kita nyesel, baru cari Tuhan Yesus. Yes, dia menerima kita. Tapi positioningnya Yesus itu mesti tepat di dalam kita. Mesti jadi nomor satu. Yesus itu mesti jadi satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Kita akan dengerin dia. Yang senang olahraga, biasanya kalau kita ngomong sepak bola deh ya. Kalau sepak bola mau dimulai, biasanya ada pengamat-pengamat diundang sama stasiun TV. Wah, mereka kasih prediksi ini, prediksi itu. Ya, ini ada yang cedera, yang satu ini ada yang kena kartu merah dan lain sebagainya. Jadi kayaknya yang ini lebih lemah dari yang ini. Tapi saya mau tanya sama saudara, kita kalau nonton prediksi, ya, walaupun udah jelas ada yang kena kartu merah, walaupun udah jelas ada yang cedera dan lain sebagainya, tapi di dalam hati kita selalu kita akan belain yang nomor satu. Betul apa betul? Kayak saya. Mau dibilang kayak gimana? Argentina tetap. Liga Inggris ini begitu, tetap Arsenal. Hati saya tetap mengatakan yang number one. Mau prediksi mengatakan apa? Yang number one itu buat saya. Saya akan belain yang number one. Nah, seringkali kita nggak menjadikan Yesus number one. Makanya kita dengar yang lain. Kita dengar suara-suara yang lain. Yang akhirnya membentuk perspektif kita. Saya mau kasih lihat buat saudara. Sebuah peristiwa di dalam Alkitab. Yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yuk kita buka sama-sama kitab Matius pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bolehkah kita baca berganti-gantian? Saya yang ganjil, saudara yang genap. Boleh ya? Karena ganjil genap lagi populer. Ini judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, saya mulai. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ya, ini cerita yang sudah sering dibahas. Jadi Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus, naik ke sebuah gunung. Ya, dan tiba-tiba mereka lagi kumpul di atas sana, tiba-tiba murid-muridnya Yesus mulai melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan 2 orang. Dan waktu mereka lihat dengan benar, ternyata yang muncul adalah Musa dan Elia. Langsung Petrus punya komentar gini, Tuhan, bahagia banget kita ada di sini. Kita bikinin kemah ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba awan turun. Petrus ketakutan. Saudara mesti tahu bahwa orang-orang Yahudi itu cerita soal nenek moyang, itu turun-temurun mereka paham. Saudara mesti tahu, ini adatnya orang Yahudi.
Karena agak-agak beda sama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia seringkali kita Pangeran Diponegoro aja kita udah lupa. Ya, Imam Bonjol kita lupa. Pangeran Antasari, siapa tuh? Anak-anak sekarang ditanya. Nah, orang Yahudi, apa yang diperbuat sama nenek moyang itu turun-temurun, diceritain di rumah-rumah mereka. Nah, kenapa Petrus sampai ketakutan? Karena ada cerita di kitab Keluaran. Awan turun, ada Miriam di sana, dan Miriam waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Mereka paham, Petrus paham sama cerita-cerita ini, makanya ketakutan. Ketakutan banget. Dan waktu awannya hilang, ya, tinggal Yesus seorang diri. Dan saudara mesti dengarkan baik-baik, waktu awan itu lagi menguasai Petrus, ada suara dari dalam awan itu yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaannya, saya bertanya ini 1 tahun saudara, kenapa Musa dan Elia yang muncul? Why? Kenapa yang gak muncul tuh Daud misalnya, Salomo, Gideon mungkin. Kenapa mesti Musa dan Elia? Why? Catat baik-baik dalam hati saudara. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Orang Yahudi dari zaman perjanjian lama terbiasa dengerin ahli Taurat dan nabi-nabi. Terbiasa. Makanya mereka kenalin. Zaman dulu di sekolahnya Petrus nggak ada fotonya Musa tuh nggak ada. Cuman diceritain. Kayak kita kan ada foto-foto pahlawan, mereka nggak ada. Mereka cuma diceritain di dalam keluarga-keluarga mereka. Nah, Musa sekali lagi melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Tiba-tiba ada suara dari dalam awan. Untuk murid-muridnya Yesus mendengarkan siapa? Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Sekarang kita orang-orang Kristen, yang kita dengerin itu siapa? Karena perspektif, biasanya timbul dari iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Boleh multimedia ditayangin sebentar aja. Roma 10 ayat 17. Ini dia. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia juga boleh ditayangin. Roma 10 ayat 17. Ini Rasul Paulus lagi berbicara tentang ketidakpercayaan orang-orang Israel. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh apa? Firman. Firman siapa? Make sure mulai hari ini saudara banyak dengerin Yesus. Dengerin Alkitab, karena ada dikotomi saudara. Kita kalau keluar rumah menjalankan hidup, kayaknya Tuhan ada 2 di kepala kita. Tuhan perjanjian lama, zaman hukum Taurat, sama Tuhan Yesus di perjanjian baru yang sangat sayang sama kita. Dan banyak orang Kristen suka berubah. Pagi keluar rumah, percaya Tuhan pasti tolong saya. Siang ada tantangan, ini pasti saya lagi dihukum sama Tuhan. Karena iman kita kayak nasi campur, kecampur aduk. Nah jelas Rasul Paulus sudah mencatat, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya biasain kalau baca Alkitab pakai suara kayak tadi. Supaya dengar telinga kita. Karena saudara mesti tahu, yang paling sering mempengaruhi semua keputusan yang kita ambil adalah audio visual kita.
Mata sama pendengaran. Itu selalu. Kita banyak dengar gosip, akhirnya kita punya perspektif dengan orang tertentu, jadi berubah. Karena itu yang kita dengar. Nah, pastikan saudara nggak dengerin ahli-ahli Taurat. Yang selalu bicara bahwa Tuhan hukum. Ya, Tuhan nggak sayang sama, nggak. Boleh multimedia Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan. Saudara cek semua terjemahan, sama kata yang digunakan, cancel, anulir. Ya, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Angkat Yesus jadi satu-satunya. Jangan punya dua Tuhan, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Enggak, angkat Yesus, dengerin firmannya Kristus, sampai itu jadi imannya saudara. Lumayan yang amin 3 orang. Dengerin Yesus. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Di perjanjian lama nabi-nabi selalu berbicara atas nama Tuhan. Tuhan ngomong harus gini, Tuhan ngomong harus begitu. Karena apa? Di perjanjian lama Roh Kudus itu masih di luar. Makanya Roh Tuhan selalu menghampiri manusia di perjanjian lama. Tapi semenjak di perjanjian baru, semenjak Yesus naik ke surga, semenjak ada hari yang namanya Pantekosta, kita semua tahu bahwa saudara dan saya hari ini Roh Kudus diam di dalam kita semua. Wow. Kalau dia diam di dalam kita, bukan diam aja, dia bicara sama kita. Makanya saudara, hati-hati kalau ada pelayan Tuhan yang mengatasnamakan nabi dalam pelayanannya dan mulai ngomong, saya ngelihat kayaknya kamu mesti jual rumah. Be careful, hati-hati. Pertanyaannya, Roh Kudus bicara juga nggak sama saudara? Atau cuma nabi ini doang yang bicara? Pastikan Roh Kudus juga ngomong. Saya ngelihat kayaknya kamu mesti misi ke Afrika kayaknya. Lah, Roh Kudus bicara nggak sama Anda? Roh Kudus bicara juga nggak sama kita? Atau cuman Pak Pendeta itu yang bicara? Be careful. Terus tugasnya pendeta apa? Saudara, kalau saudara baca perjanjian baru baik-baik, Rasul dan Nabi di perjanjian baru tugasnya adalah meneguhkan. Meneguhkan. Jadi Roh Kudus bicara sama saudara, tiba-tiba saudara ketemu sama pastor siapa gitu, pastornya ngomong, wah sama. Nah itu peneguhan namanya. Jadi saudara jangan asal denger. Kamu mesti gini, kayaknya kamu jodohnya itu kayaknya. Tunggu dulu. Roh Kudus bicara nggak sama saudara? Makanya waktu awan itu turun, jelas message-nya, dengarkan Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya Yesus. Kalau ada pastor-pastor yang ngomong-ngomong kayak gitu, saudara tetap respect, tapi tanya sama Roh Kudus. Tuhan, benar nggak? Tanya, cek, dan double cek. Di Jakarta udah banyak penipuan atas nama Tuhan. Hati-hati. Ya, saya ngelihat ini pabrik mesti dijual, karena di ujung sana ada setan, ya, di ruangan situ ada ini. Come on. Roh yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tapi kok bisa-bisanya ada orang-orang kayak gitu?
Waktu pabriknya dijual, ujung-ujungnya perpuluhannya diminta. Ini udah ngawur gini-ginian. Dengerin siapa? Yesus. Saya akan masuk ke bagian terakhir. Ada cerita yang sangat luar biasa di Injil Markus pasal yang kelima. Nanti saudara baca ya. Jadi ada 2 orang yang disembuhkan audio visualnya sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi di Markus 5 ayat 21 sampai 43 itu ada 2 orang di sana muncul. Yang pertama namanya Yairus. Yang kedua adalah wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara ingat pasti cerita ini. Nah, Yesus ini, saya kasih highlights-nya buat saudara ya. Yesus baru turun dari perahu, didatengin sama Yairus. Didatengin dan bilang, tolong Tuhan. Dan saudara mesti tahu, Yairus bukan orang sembarangan. Dia kepala sinagog. Dia tahu semua aturan hukum Taurat dan misvotsnya. Dia tahu semua. Aturan tambahan buat hukum Taurat. Dia tahu. Dia paham sekali. Yairus, anaknya dying, udah mau mati, umur 12 tahun. Dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Tolong anak saya. Yesus gak panjang lebar, dia bilang, yuk ke rumah kamu yuk. Oke, lagi jalan sama Yairus, tiba-tiba di tengah jalan ada wanita, sudah 12 tahun pendarahan. Ingat tadi saya cerita, orang Yahudi selalu paham dengan apa yang dibuat nenek moyang mereka. Paham. Salah satunya yang paham adalah wanita ini. Dia pasti tahu Imamat 15. Dia pasti tahu. Seorang wanita yang menstruasi. Imamat 15. Dia duduk di kursi manapun, kursinya jadi najis. Dia salaman sama pria, prianya jadi najis. Dia berbaring di tempat tidur manapun, tempat tidurnya jadi najis. Wanita kalau lagi menstruasi. Dan waktu udah selesai, datang bulannya, wanita ini mesti tunggu dulu 7 hari, hari ke-8 baru ketemu sama imam untuk dia ditahirkan. Ini aturannya Imamat 15. Wanita ini pasti paham sekali. Dan ada aturan juga, wanita kalau lagi menstruasi tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Gak boleh. Yuk lihat sebentar. Markus 5 ayat yang ke-27. Dia ini berbicara tentang wanita yang pendarahan, bukan Yairus. Dia sudah apa saudara? Mendengar berita tentang siapa? Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari mana? Dia tahu, dia nggak boleh di kerumunan. Dia tahu sekali. Tapi waktu dia sering mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang Yahudi paling tahu, saudara. Tuhan di perjanjian lama kelihatan dari belakang. Musa ngelihat Tuhan, jalan meninggalkan dia, ngelihat bagian belakangnya. Musa. Orang Yahudi tahu cerita-cerita gini. Makanya dia menghampiri Yesus dari belakang. Nggak nyegat kayak orang Indonesia dari depan. Woi, stop. Nggak gitu-gitu. Dia hampiri Yesus dari belakang dan dia percaya, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia pegang, kesembuhan terjadi. Dia merasa tubuhnya sembuh. Yesus berbalik. Lagi rame loh saudara. Yesus berbalik. Yesus mau ngajarin Yairus. Ini semua terjadi di depannya Yairus, kepala sinagoga. Dia berbalik, dia bilang, siapa yang jamah jubahku? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa?
Murid-muridnya bilang kalau pakai terjemahan bebas, udahlah guru jalan aja, ini rame banget. Enggak, Yesus insist, siapa yang jamah jubahku? Wanita ini ketakutan, dia bilang saya orangnya. Yesus ngeliatin dia dan Yesus bilang gini, imanmu yang telah menyembuhkan kamu. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Imanmu yang telah menyembuhkan kamu. Wih. Lagi ini semua terjadi, ada orang suruhannya. Yairus datang. Pak, anak bapak udah meninggal. Yairus putus asa. Dan bilang sama Yesus, gak usah ke rumah, anak saya udah meninggal. Yesus bilang gini, percaya saja. Lihat, audio, visual, dua orang ini lagi dipulihkan sama Yesus. Percaya saja. Sampai di rumahnya, Yesus komentar gini, anakmu cuma tidur, orang ketawa di situ. Yesus bilang yang ketawa-ketawa usir. Suruh pergi orang-orang yang ketawa-ketawa. Dan Yesus mengatakan satu kata, talitakum. Artinya bangkitlah. Anak ini langsung bangkit, umur 12 tahun. Saudara, seringkali iman kita bleeding tanpa kita sadari. Iman kita seringkali pendarahan. Karena iman kita dalam kekristenan, kita hanya pakai untuk barang-barang, untuk pemberian-pemberian, untuk materi. Waktu pemberiannya stop, kita stres, kita kecewa sama Tuhan. Itu namanya iman kita lagi pendarahan. Bleeding iman kita. Makanya pagi hari ini menjelang siang, saya mengajak Bethany Nginden untuk kita merubah iman kita. Dengan cara apa? Dengerin siapa? Yesus. Dengerin Yesus, iman kita nggak bleeding lagi. Saya percaya kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Karena kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan. Selalu. Iman kita jangan bleeding. Ingat, ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Seorang wanita kalau lagi menstruasi, dia nggak bisa melahirkan. Nggak bisa. Ya, ini cerita bukan cocok logi. Tapi diatur sedemikian rupa sama Roh Kudus. Dan nggak cocok logi. Wanita ini 12 tahun pendarahan, anaknya Yairus umurnya 12 tahun. Jadi gini, selama iman kita nggak dikuasai sama firman Kristus, jangan harap kita lihat generasi muda akan bangkit. Iman kita mesti dibenerin. Sekarang banyak orang tua datengin saya, Pak, anak saya udah nggak mau gereja, Pak. Pak, tolong anak saya, Pak. Saya mau katakan buat orang tua yang punya anak-anak muda di rumah. Rubah imanmu dulu. Jangan bleeding lagi iman kita. Kalau iman kita terus pendarahan, kita nggak akan lihat anak muda kita, anak-anak kita bangkit di rumah. Tapi saya percaya, waktu iman kita dirubah oleh firman-Nya Yesus, saya percaya tali takum akan terjadi di rumah-rumah saudara. Anak-anak saudara akan bangkit. Memuliakan Tuhan. Amin, saudara? Dengerin siapa? Dengerin Yesus. Kalau kita ada keintiman, itu pasti orangnya nomor satu. Jadikan Yesus nomor satu dalam hidup saudara. Saya akan tutup dengan cerita dari kitab 2 Raja-Raja. Saudara tahulah cerita ini. Satu kali ini sama, ini pemulihan audio visual juga. Satu kali bujangnya Elisa datang, Elisa baru bangun, bujangnya Elisa ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa dengan bujangnya sama mereka. Kalau mereka hidup di Indonesia, mereka sama-sama makan nasi. Ya, sama-sama keleko, sama-sama. Napasnya dari hidung, sama. Tapi perspektif dua orang ini beda. Visual dua orang ini berbeda. Ya, Elisa seneng dengar Tuhan.
Makanya Elisa komennya begini, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Bujangnya Elisa nggak buta jasmani, nggak. Tapi kalau saudara pelajari dari banyak tafsiran, dari banyak literatur, ternyata doanya Elisa begini, Tuhan, ganti perspektifnya. Ganti cara dia ngelihat. Waktu Elisa baru berdoa seperti itu, bujangnya kecelik. Dan bujangnya melihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, hari-hari ini, banyak prediksi-prediksi. Ekonomi akan gini, bumi kita akan gini, akan gitu. Banyak banget. Nggak apa-apa dengerin gituan. Tapi kalau saudara punya, kayak tadi mau nonton sepak bola, kalau saudara punya number one di dalam saudara, saudara punya pribadi yang jadi nomor satu di iman saudara, kita akan berbicara hal yang sama. Walaupun banyak prediksi di media-media, ya, soal ini, soal penyakit dan lain sebagainya, tapi saya mau katakan buat saudara, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang sedang terjadi di planet bumi ini. Saya berdoa hari ini, ya, audio visual kita mengalami kesembuhan. Dengerin firman-Nya Yesus, saya percaya iman kita nggak bleeding lagi. Dan kita akan lihat anak-anak kita akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word.